Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan wa syahru siyam wa syahru mubarak wa unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajar. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mabunum fihi ma katsiran minan nas, as-sihatu wal faragu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam kali ini, tiada kata yang pertama dan utama selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita memasuki bulan suci Ramadan ini, bahkan sampai malam hari ini. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang untuk berbuat kebaikan, untuk menambah amal kebaikan kita, dan agar diampuni dosa kita. Karena rugilah manusia yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan suci Ramadan ini. Tapi lebih rugi lagi manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan suci Ramadan ini, kemudian amalnya tidak bertambah dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang apabila didengar disebut namanya, kita dianjurkan untuk bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, tema yang diamanatkan oleh panitia kepada saya adalah tips mendapatkan malam Lailatul Qadar dan keutamaannya, atau cara mendapatkan Lailatul Qadar dan keutamaannya. Oleh karena itu, kalau kita merujuk daripada hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, taharru Lailatul Qadari fil witri min asril au akhiri min Ramadan, bahwa carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil 10 terakhir di Ramadan. Ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kepada kita. Oleh karena itu, ini kesempatan kepada kita, ini waktu kepada kita, ini peluang kepada kita untuk bagaimana bisa meraih malam Lailatul Qadar itu. Dan kita semua tahu keutamanya bahwa itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah di malam itu, beribadah berarti sama kita beribadah sekitar 83 tahun, beribadah terus tanpa henti. Itu keutamaannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan itu, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita menjaga sholat jamaah 5 waktu kita dan menyempurnakan salah sunnah kita. Kenapa? Karena sholat ini yang pertama
salat adalah kunci dari segala kebaikan. Salat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Kemudian salat ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fi jamaati kana lahu qiyamun nisful lailati." Barang siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka mereka mendapatkan separuh dari malam itu. Wa man shalla isai wal fajri fi jamaati kana lahu qiyamul lailati. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka sama kalau dia mendapatkan semalam penuh. Hal ini sejalan dengan perkataan Imam Malik di dalam bukunya Muwatta. Dia pernah mengatakan begini, barang siapa yang menghadiri sholat berjamaah di malam Lailatul Qadar, maka sama dia menghidupkan malam kemuliaan itu. Ini juga pernah dikatakan guru kita Kiai Haji Pardituaji pernah mengatakan begini, bahwa ada manusia sebenarnya setiap tahun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi dia tidak mengetahui. Karena barang siapa yang berpuasa di siang harinya, kemudian dia sholat berjamaah dan menunaikan sholat tarawih di malam harinya, tahu atau tidak tahu kalau malam Lailatul Qadar itu turun, maka dia mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu kesempatan kepada kita jangan pernah kita sia-siakan. Jangan kita pernah dikena hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, nikmatani mabunum fihi ma katsiran minan nas asihatu wal faragu. Bahwa ada dua nikmat yang paling banyak dilalaikan manusia, tapi mudah-mudahan bukan kita ini jamaah di sini. Yang pertama adalah asihatu, kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan di Ramadan ini, di bulan ini, untuk meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mari kita usahakan dan mari kita mempunyai semangat. Karena tidak ada jaminan di Ramadan yang akan datang, di tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Jadi karena Allah masih memberikan nikmat kesehatan di Ramadan ini, mari kita pergunakan itu untuk meraih, berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, nikmat yang kedua yang sering manusia itu langgar adalah wal faragu, kesempatan. Makanya di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, peluang kepada kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk melakukan amal soleh. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kadang-kadang kesempatan itu datang hanya satu kali, dan tidak ada jaminan di Ramadan yang akan datang, di bulan yang akan datang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Banyak contoh di dalam kehidupan kita, tidak sedikit saudara kita berbaring di rumahnya, tidak sedikit saudara kita berbaring di rumah sakit yang hanya mampu meneteskan air mata mendengarkan suara azan lewat jendela. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan lagi kesehatan kepada mereka. Allah tidak memberikan lagi kesempatan kepada mereka untuk melakukan ibadah, untuk berusaha meraih malam Lailatul Qadar. Makanya kita yang hadir di tempat ini, mari kita berusaha agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang kedua adalah cara agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana supaya kita isi waktu kita, isi kesempatan kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu buku petunjuk, pedoman di dalam kehidupan kita. Kalau manusia mau selama di dunia dan bahagia di akhirat, maka harus mengikuti Al-Quran. Dan siapa yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia. Baik itu manusia maupun benda, kalau dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia. Salah satu kenapa malaikat Jibril
ada termasuk malaikat yang mulia, karena salah satunya adalah mereka yang membawakan melalui perantara mereka Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk nabi yang mulia? Karena salah satu diantaranya karena mereka diberikan mukjizat Al-Quran. Kenapa bulan suci Ramadan ini termasuk bulan yang mulia? Karena salah satu diantaranya bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini turun Al-Quran. Jadi manusia juga manusia yang terbaik adalah manusia khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Manusia yang terbaik adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Oleh karena itu mari kita mengisi waktu kita, mengisi kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Karena di dalam kehidupan kita ini diibaratkan gelas. Kalau gelas ini diisi air sampai penuh, maka gelas ini tidak ada tempatnya lagi angin. Kenapa? Karena semua diisi dengan air. Tapi kalau gelas ini tidak diisi dengan air, maka yang menempatinya pasti angin. Begitulah di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita ini semua waktu kita terjarah dengan membaca Al-Quran, terjarah dengan sholat berjamaah, terjarah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu untuk kejahatan tidak ada lagi. Kenapa? Karena semua terjarah dengan kebaikan. Makanya hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Yatsiru bi tilawatil Qur'an fi buyutikum, fa inna baitil ladzi la yaqra bil Qur'an yaddilu khairuhu yasarru sarru yadiku ahluhu." Perbanyaklah membaca Al-Qur'an di dalam rumahmu, karena rumah yang tidak ditempati membaca Al-Quran sedikit sekali kebaikan dan lebih banyak kejahatan dan dapat mempersulit keluarganya. Kenapa saat sekarang ini tidak sedikit anak rela membunuh bapaknya dan ibunya, tidak sedikit suami membunuh istrinya, begitu pula istri tidak sedikit membunuh suaminya. Kenapa? Karena ajaran Al-Quran tidak ditanamkan di dalam kehidupan rumah tangga. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, agar kita bisa, salah satu cara untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar, bagaimana supaya memperbanyak yatsiru min zikrillah, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca istighfar. Kenapa kita harus banyak membaca istighfar? Astaghfirullahaladzim. Kebaikan saja yang kita lakukan, sholat saja yang kita lakukan, kalau kita sudah melakukan sholat, sekurang-kurangnya kita dianjurkan membaca 3 kali istighfar. Istighfar yang pertama karena di dalam sholat kita tidak ada jaminan gerakan yang kita lakukan sempurna 100%. Kemudian yang kedua, istighfar yang kedua, di dalam sholat kita tidak ada jaminan bacaan yang kita baca 100% benar. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus istighfar? Karena tidak ada jaminan ingatan kita pada saat kita sholat itu tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Kemudian mari kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ala bizikrillah tatmainnal qulub. Dengan mengingat kepada Allah, hati yang kita punya ini akan menjadi tenang. Kalau ada manusia yang gelisah, ada manusia yang tenang, mari banyak-banyak mengingat kepada Allah. Mari banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena pada hakikatnya orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling banyak berzikir, orang yang paling banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudah masukkah nama Allah di dalam hati kita? Sudah masukkah zikir Allah, nama Allah di dalam hati kita? Kalau tidak masuk, mari kita usahakan. Kalau sudah masuk, mari kita bina, mari kita jaga. Jangan sampai ada nama lain masuk selain nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tak ingin diduakan dan tak ingin diselingkuhkan. Dan ternyata kebahagiaan itu adalah bukan ditentukan oleh banyaknya harta, bukan ditentukan oleh pangkat, tapi ditentukan bagaimana hati yang kita miliki adalah tenang.
Bagaimana hati ini menjadi tenang? Oleh karena itu, kenapa orang yang soleh dan solehah mereka berjam-jam beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pada saat itu mereka mendapatkan ketenangan. Pada saat itu mereka mendapatkan kebahagiaan. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Karena waktu membatasi, sebenarnya masih banyak yang lain yang bisa kita lakukan, tapi waktu membatasi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.